Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masa depan Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk belajar mengawali tahun pelajaran yang baru ini. Pada semester ini, Bu Maya diberikan kesempatan untuk mengajar mata pelajaran Desain Media Interaktif di kelas 12 Multimedia. Anak-anakku, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama. Sebagai rasa syukur kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar lebih giat lagi. Mari kita syukuri hal tersebut dengan mulai mempersiapkan diri di tahun terakhir kelas 12. Semoga pertemuan selanjutnya nanti, mulai hari ini dan selanjutnya, kalian selalu bersemangat, ya, apapun itu adalah untuk masa depan kalian. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, di awal semester ini, ya, saya ingin kalian membuat renungan. Dari kelas 10, 11 hingga detik ini, kompetensi apa yang sudah kalian dapatkan? Apakah kalian sudah cukup puas dengan kompetensi atau keterampilan yang kalian miliki? Atau mungkin kalian masih ingin belajar lebih lanjut mengenai multimedia? Nah, saat ini penting bagi kalian untuk bertanya kompetensi atau keterampilan apa saja, pengetahuan apa saja yang seharusnya aku miliki saat lulus nanti. Karena sebetulnya masih banyak ya materi-materi, masih banyak skill dan pengetahuan di bidang multimedia itu yang belum sepenuhnya kalian pelajari. Nah, di kelas 12 ini kita akan mencoba melangkah lebih lanjut lagi mengenal dunia multimedia. Nah, desain media interaktif ini adalah salah satu mata pelajaran produktif C3. Jadi fokus di jurusan multimedia. Dengan beban belajar untuk kalian itu seharusnya kalian terima 13 jam pelajaran per minggu. Bayangkan, di kondisi pandemi ini kalian harus belajar 13 kali 45 menit ya per minggu. Padahal tatap muka kita dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan ini, ya kalian dan saya perlu nantinya membuat beberapa komitmen. Nah, apa saja yang akan dipelajari di mata pelajaran desain media interaktif ini? Bu Maya sudah membagi ini menjadi beberapa minggu ke depan ya. Saya sudah merancang kegiatan belajar untuk kalian. Ya, saya sama interestnya dengan kalian ya, karena mata pelajaran ini menurut saya sangat menantang sekali untuk dipelajari ya. Di minggu pertama ini ya, kita seminggu ini kan ada 3 tatap muka ya. Di minggu pertama ini kita akan mempelajari konsep multimedia interaktif itu seperti apa sih ya. Konsep multimedia interaktif itu ada yang berbasis laman web dan juga media interaktif dalam bentuk aplikasi. Nah, kemudian di minggu kedua kita mulai mempelajari bagaimana merancang multimedia interaktif berbasis halaman web. Ya, jadi nanti kita akan belajar membuat storyboard dan lain-lain. Dan di minggu ketiga nantinya kita akan belajar merancang tampilan ya. Tadi di minggu kedua mempelajari alurnya ya, bagaimana membuat alur. Nah, di minggu ketiga kita akan belajar membuat rancangan visual user interface atau tampilan antarmuka pada media interaktif ya. Kemudian di minggu keempat nanti kita akan mulai menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedianya seperti apa. Nah, di minggu kelima dan keenam ya, nanti kita akan mencoba untuk menggabungkan seluruh komponen-komponen multimedia ya, seluruh konten multimedia yang sudah kita siapkan, baik itu gambar, informasi dalam bentuk teks, animasi mungkin jika ada, audio maupun video ke dalam sajian multimedia interaktif ya. Kemudian nah, ini tahapan yang paling membutuhkan waktu banyak ini ya, sehingga saya targetkan 2 minggu ya, selama 2 minggu. Kemudian minggu ke-7 dan ke-8 nanti kita akan menerapkan style ya, atau
style pada multimedia interaktif. Jadi supaya konsisten ya tampilan antar mukanya, maka kita akan menerapkan style pada multimedia interaktifnya itu seperti apa. Nah, kemudian di minggu ke-9-nya kita akan mulai mengevaluasi ya, jadi nanti akan presentasi hasil-hasil karya kalian. Nah, di minggu ke-10 sampai minggu ke-17 nanti kita akan mempelajari pemrograman pada multimedia interaktif. Tentu saja pemrograman yang dimaksud di sini tidak sama dengan pemrograman yang dipelajari oleh teman-teman kalian di jurusan rekayasa perangkat lunak. Kita akan mencari cara yang paling praktis ya untuk bisa membuat aplikasi berbasis multimedia. Dalam hal ini mobile apps ya, mungkin kita coba cari cara yang paling gampang ya. Kalau dulu kita menggunakan ActionScript 3 ya dengan aplikasi Adobe Flash, nanti kita pertimbangkan dulu karena sekarang Adobe Flash sudah tidak digunakan lagi gitu ya untuk pengembangan aplikasi, sehingga nanti kita perlu mencari solusi lain ke depannya ya. Untuk minggu yang untuk lain-lainnya, beberapa pertemuan akan kita gunakan untuk ujian tengah semester, juga untuk kegiatan akhir semester maupun kegiatan insidental lainnya. Nah, saya ingin di semester 1 ya, ini target tatap muka di semester 1 ini kita penuhi dan hasilnya nanti bisa kita lihat ya. Dan mata pelajaran ini betul-betul membutuhkan ya, betul-betul membutuhkan konsentrasi kalian, betul-betul membutuhkan fokus kalian. Untuk itu saya harapkan tidak ada yang meninggalkan jadwal KBM ya. Saya harapkan setiap jadwal sesuai jamnya itu kalian sudah betul-betul mengikuti dan segera mengerjakan tugas yang saya berikan ya, agar kalian tidak ketinggalan dan juga agar kalian betul-betul nantinya akan lulus dari SMK Negeri 1 Bondowoso itu dengan predikat yang kompeten ya, jangan setengah-setengah. Kalau jadi anak multimedia ya harus multi keterampilannya, dan mempelajari multimedia itu tidak ada ruginya ya anak-anakku ya. Kalian nanti bekerja di bidang apapun, kalian nanti kuliah di jurusan apapun ya, apa yang kalian dapatkan di jurusan multimedia itu pasti akan bermanfaat untuk kalian ya, pasti akan keterampilan yang kalian miliki itu pasti akan teraplikasikan di apapun yang kalian lakukan ya. Ini pesan saya, jadi tolong ikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kemudian saya ingin nanti kalian membuat surat pernyataan yang berisi komitmen kalian. Yang pertama, kalian harus siap dan bersedia belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada alasan pandemi dan lain-lain ya, karena beban belajar sudah saya sesuaikan dengan kondisi pandemik dan keterbatasan kalian. Sehingga kita nanti perlu menggunakan beberapa aplikasi yang berbasis web tapi tidak mengurangi apa yang harusnya kalian dapatkan ya. Kemudian yang kedua, siap mematuhi semua tata tertib yang telah ditentukan selama mengikuti KBM Desain Media Interaktif. Yang ketiga, kalian harus siap mengikuti KBM daring maupun luring serta menyimak materi yang diberikan guru melalui Google Classroom dalam bentuk video, modul, dan lainnya. Yang keempat, siap mengerjakan semua tugas secara jujur, menjamin karya yang dikumpulkan adalah hak cipta sendiri. Ya anak-anakku, kalian boleh menggunakan media lainnya, tetapi itu harus ada kredit title-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan audio bukan hasil karya kalian ya, tolong sertakan kredit title ya. Yang paling saya tidak mau adalah kalian kopas karya teman ya tanpa ada kreativitas. Jadi amati, tiru, dan modifikasi itu penting ya, tidak semata-mata menyalin tugas orang lain ya, itu tolong diperhatikan. Yang kelima, kalian harus siap dan bersedia mengerjakan tugas sesuai deadline dan mengikuti jam tatap muka sesuai jadwal. Nah, ini ya penting. Jika ada tugas di rumah ya, misalnya tiba-tiba di tengah belajar kalian disuruh beli gula atau beli minyak ya,
Nah, tolong diingatkan orang tuanya, saya juga sudah mengingatkan melalui grup wali kelas ya, agar selama jam pembelajaran kalian dibebas tugaskan dari tugas rumah. Nah, jika terpaksa misalnya izin atau sakit, mohon orang tua wajib menghubungi guru pengajar, yaitu saya. Ya, bisa japri alasannya apa ya. Yang keenam, kalian harus siap mempelajari berbagai aplikasi multimedia untuk mencapai tujuan belajar. Ya, saya paling nggak senang kalian bergosip mengenai guru. Kalau sama Bu Maya itu susah, harus pakai aplikasi ini ya. Itu sebetulnya sangat lucu ya, karena kalian harusnya begitu masuk jurusan multimedia sudah konsekuennya harus kenal gitu ya dengan semua aplikasi, harus bisa pakai berbagai aplikasi, harus bisa mencapai tujuan apa yang kalian inginkan yang dengan menggunakan aplikasi yang kalian tahu gitu ya. Jadi dalam membuat sebuah produk multimedia itu kita tidak ada salahnya untuk loncat dari satu aplikasi ke aplikasi lain, menggabungkan menggunakan beberapa aplikasi untuk mencapai satu tujuan ini. Nah, itulah yang dilakukan anak multimedia, namanya multimedia ya. Jadi harus siap untuk belajar semua atau belajar banyak aplikasi ya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh mengeluh, tidak boleh nyinyir ya. Kalau nyinyir langsung sama bu guru, Bu, kenapa kok kesulitannya di sini, kenapa harus begini, sampaikan sama bu guru, jangan nyinyir sama teman ya. Jadi kalau nggak sanggup mengerjakan tugas, jangan mengeluh pada orang lain, berkeluh kesah sama guru, sampaikan apa yang menjadi kesulitan kalian. Kalian harus siap berkonsultasi jika ada kesulitan belajar atau mengerjakan tugas ya. Itu. Dan untuk kehadiran, saya mewajibkan kalian untuk mengisi presensi online melalui link presensi yang diberikan di Google Classroom ya, kecuali untuk pertemuan ini ya. Jadi kehadiran kalian saya lihat berdasarkan pretest yang saya berikan. Siswa yang tidak hadir 2 kali berturut-turut atau tidak mengumpulkan 2 tugas berturut-turut, maka saya akan menghubungi guru BK ya, untuk dipanggil orang tuanya untuk siswanya dibina ya, supaya orang tua tahu bahwa putranya seperti ini ya. Itu saya ingin kalian nanti lulus tanpa ada kendala ya anak-anakku, dan juga saya ingin kalian tuh lulus dengan tanpa rasa menyesal gitu, tidak ada pelajaran yang tertinggal ya. Nah, untuk tugas awal KBM ini saya ingin memastikan kesanggupan kalian dalam menggunakan berbagai aplikasi multimedia interaktif. Ya, saya sudah menyiapkan sebuah form atau sebuah formulir surat pernyataan yang itu bentuknya file PDF ya, sehingga perlu diisi ya. Kok bisa ya bikin PDF tapi tapi harus diisi. Nah, itulah nanti kita akan pelajari banyak ragam ya, bagaimana membuat sesuatu itu yang tadinya di luar kemungkinan hari ini mungkin dilaksanakan ya. Yang pertama yaitu kalian install Adobe Acrobat di handphone kalian mungkin ya, atau Nitro Pro mungkin kalau kalian menggunakan desktop ya. Kemudian silakan kalian download surat pernyataan mengikuti KBM Desain Media Interaktif yang terlampir dalam tugas ya, pertemuan 1.1 ya. Kemudian kalian isi surat pernyataan sesuai identitas diri. Kemudian tanda tangani surat pernyataan, diketahui orang tua. Nah, setelah diisi ya, ditandatangani ya, kalau di HP tinggal di draw aja tanda tangan kalian dan juga orang tua. Nah, itu yang membutuhkan kemampuan kalian. Bisa nggak anak 12 multimedia loh ya, tahun terakhir multimedia, tanda tangan di form yang sudah saya siapkan. Kemudian disimpan dengan nama kalian. Bisa nggak kalian menyimpan Adobe PDF yang sudah kalian perbarui dengan nama kalian itu, dengan nama siswa 12mm1 misalnya, atau nama siswa .12mm2. Nama persis seperti yang saya sampaikan ya, jangan sampai, atau persis seperti yang nanti saya sampaikan di tab tugas ya di Google Classroom ya. Tolong ikuti langkah-langkahnya. Yang tidak mengikuti langkah-langkah berarti kalian belum bisa membaca ya, belum bisa
membaca perintah instruksi. Ya, jadi tolong lakukan sesuai instruksi itu. Nah, kalau sudah, kumpulkan melalui kolom komentar atau melalui penugasan ya sebagai presensi kehadiran pertemuan 1.1. Anak-anak, tolong kalian nanti lihat di tab tugas di Google Classroom-nya dan lakukan step by step-nya, langkah demi langkahnya tolong lakukan karena itu ada poinnya ya. Jadi kalian menggunakan Adobe Acrobat atau Nitro Pro itu ada poinnya. Kalian mendownload surat pernyataan, kalau bisa download, kalau bisa ngirim berarti kan sudah terdownload. Itu ada poinnya. Kemudian tanda tangan, bisa tanda tangan juga ada poinnya ya. Nah, anak-anakku, demikian tatap muka awal tahun pelajaran. Saya ingin kalian menjalani tahun terakhir di SMK Negeri 1 Bondowoso dengan bahagia dan lulus tanpa ada penyesalan. Saya akan bekerja keras dan belajar bersungguh-sungguh bersama kalian. Bismillah, semoga sukses ke depannya. Amin ya robbal alamin. Demikian anak-anakku, semoga kedepannya kalian bisa mengikuti KBM ini dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat di masa depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.